Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini, saya Siti Naura Amanina dengan NIM 11026230115 akan menjelaskan apa itu autisme. Kira-kira teman-teman udah tahu belum apa itu autisme? Kalau belum, bisa cek videonya ya. Yang pertama, pengertian autisme. Teristilah atau sebutan untuk penyandang autis berbeda-beda. Ada istilah autis, autisme, autism. Autism sama dengan autisme, yaitu merupakan nama dari gangguan perkembangan komunikasi, sosial, perilaku pada anak menurut Leo Kanner dan Asperger tahun 1943. Secara etimologis, kata autisme berasal dari kata auto dan isme. Auto artinya diri sendiri, sedangkan isme berarti suatu aliran atau paham. Dengan demikian, autisme diartikan sebagai suatu paham yang hanya tertarik pada dunia sendiri. Perilakunya timbul semata-mata karena dorongan dari dalam dirinya. Penyandang autisme seakan-akan tidak peduli dengan stimulus-stimulus yang datang dari orang lain. Autisme adalah gangguan perkembangan neurobiologis berat yang mempengaruhi cara seseorang untuk berkomunikasi dan berelasi atau berhubungan dengan orang lain menurut studi tahun 2002. Penyandang autisme tidak dapat berhubungan dengan orang lain secara berarti, serta kemampuannya untuk membangun hubungan dengan orang lain terganggu karena ketidakmampuannya untuk berkomunikasi dan mengerti perasaan orang lain. Lebih lanjut dijelaskannya bahwa penyandang autisme memiliki gangguan pada interaksi sosial, komunikasi baik verbal maupun nonverbal, imajinasi, pola perilaku repetitif, dan resistensi terhadap perubahan pada rutinitas. Yang kedua, karakteristik autisme. Menurut Powers tahun 1989, karakteristik anak autistik adalah adanya 6 gejala atau gangguan. Berikut adalah 6 gejala atau gangguannya. 1. Masalah atau gangguan di bidang komunikasi. Dengan karakteristik yang nampak pada anak autistik berupa perkembangan bahasa anak autistik lambat atau sama sekali tidak ada, anak tampak seperti tuli, sulit berbicara, atau pernah berbicara lalu kemudian hilang kemampuan bicara. Kadang-kadang kata-kata yang digunakan tidak sesuai artinya, mengucap tanpa arti secara berulang-ulang, dengan bahasa yang tidak dapat dimengerti oleh orang lain, bicara tidak dipakai untuk alat berkomunikasi, senang meniru atau membeok, bila senang meniru dan dapat menghafal kata-kata atau nyanyian yang didengar tanpa mengerti artinya. 2. Masalah atau gangguan di bidang interaksi sosial. Dengan karakteristik berupa anak autistik lebih suka menyendiri, anak tidak melakukan kontak mata dengan orang lain atau menghindari tatapan muka atau mata dengan orang lain, tidak tertarik untuk bermain bersama dengan teman, baik yang sebaya maupun yang lebih tua dari umurnya. Bila diajak bermain, anak autistik itu tidak mau dan menjauh. 3. Masalah atau gangguan di bidang sensoris. Dengan karakteristik berupa anak autistik tidak peka terhadap sentuhan, seperti tidak suka dipeluk, anak autistik bila mendengar suara keras langsung menutup telinga, senang mencium-cium, menjilat mainan atau benda-benda yang ada di sekitarnya, dan tidak peka terhadap rasa sakit atau takut. 4. Masalah atau gangguan di bidang pola bermain. Dengan karakteristik berupa anak autistik, tidak bermain seperti anak-anak pada umumnya, tidak suka bermain dengan anak atau teman sebayanya, tidak memiliki kreativitas dan tidak memiliki imajinasi, tidak bermain sesuai fungsi mainan, misalnya sepeda dibalik lalu rodanya diputar-putar dan senang terhadap benda-benda yang berputar. 5. Masalah atau gangguan di bidang pola bermain. Dengan karakteristik berupa anak autistik dapat berperilaku berlebihan atau terlalu aktif dan berperilaku berkurangan, anak autistik memperlihatkan perilaku stimulasi diri atau merangsang diri sendiri seperti bergoyang-goyang, mengepakkan tangan seperti burung. Anak autistik tidak suka kepada perubahan dan anak autistik duduk bengong dengan tatapan kosong. Dan yang terakhir, 6. Masalah atau gangguan di bidang emosi. Dengan karakteristik berupa anak autistik sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, tertawa-tawa dan menangis tanpa alasan, dapat mengamuk, kadang agresif dan merusak, dan anak autistik kadang-kadang menyakiti dirinya sendiri. Yang ketiga, klasifikasi anak autis. Klasifikasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menentukan apakah anak yang telah dirujuk ke tenaga profesional benar-benar memerlukan penanganan lebih lanjut atau langsung dapat diberi pelayanan pendidikan khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan prediksi kemandirian, mereka dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1.
2/3 dari anak autistik mempunyai prognosis yang buruk ataupun tidak dapat mandiri. 2. 1/4 dari anak autistik mempunyai prognosis sedang, terdapat kemajuan di bidang sosial dan pendidikan walaupun problem perilaku tetap ada. 3. 1/10 dari anak autistik mempunyai prognosis baik, mempunyai kehidupan sosial yang normal atau hampir normal dan berfungsi dengan baik di sekolah ataupun di tempat kerja. Penyandang autisme dapat juga dikelompokkan berdasarkan interaksi sosial saat muncul kelainannya dan berdasarkan tingkat kecerdasan, yang penjelasannya sebagai berikut menurut Widiawati 2002. 1. Klasifikasi berdasarkan interaksi sosial. A. Kelompok yang menyendiri aloof banyak terlihat pada anak-anak yang menarik diri acuh tak acuh dan akan kesal bila diadakan pendekatan sosial serta menunjukkan perilaku dan perhatian yang terbatas atau tidak hangat. B. Kelompok yang pasif dapat menerima pendekatan sosial dan bermain dengan anak lain jika pola permainannya disesuaikan dengan dirinya. C. Kelompok yang aktif tapi aneh secara spontan akan mendekati anak lain, namun interaksi ini seringkali tidak sesuai dan sering hanya sepihak. Yang keempat, dampak gangguan autisme. Bila dilihat dari penampilan luar secara fisik, anak-anak penyandang autisme tidak berbeda dengan anak-anak lain pada umumnya. Perbedaan anak autisme dengan anak lain dapat dilihat apabila mereka melakukan aktivitas seperti berkomunikasi, bermain, dan sebagainya. Ronald tahun 1992 mengatakan bahwa anak dengan gangguan autisme tidak akan merespons stimulus dari lingkungan sebagaimana mestinya, memperlihatkan kemiskinan kemampuan berkomunikasi dan sering merespon lingkungan secara aneh. Leo Kanner dalam Peters tahun 1994 dan Widiawati tahun 2002 memberikan penjelasan mengenai dampak gangguan khusus anak-anak autisme. Dengan memahami karakteristiknya, ini kita dapat membedakan anak autisme dengan anak-anak lain yang bukan penyandang autisme. Dampak gangguan tersebut ditinjau dari interaksi sosial, komunikasi, dan pola bermain serta aktivitas dan minat. 1. Dampak gangguan dari segi interaksi sosial. Anak autisme dapat dikenal dengan mengamati interaksi sosialnya yang ganjil dibandingkan anak pada umumnya seperti A. Menolak bila ada yang hendak memeluk, B. Tidak mengangkat kedua lengannya bila diajak untuk digendong, C. Ada gerakan pandangan mata yang abnormal, D. Gagal menunjukkan suatu objek kepada orang lain, E. Sebagian anak autisme acuh dan tidak bereaksi terhadap pendekatan orang tuanya. Sebagian lainnya malahan merasa terlalu cemas bila berpisah dan melekat pada orang tuanya. 2. Dampak gangguan dari segi komunikasi dan pola bermain. Sekitar 50% anak autisme mengalami keterlambatan dan abnormalitas dalam berbahasa dan berbicara. Hal ini merupakan keluhan yang paling sering disampaikan oleh orang tua anak-anak autisme. Bergumam yang biasanya pada tahap perkembangan bicara yang normal muncul sebelum dapat mengucapkan kata-kata pada anak autisme. Hal ini mungkin tidak nampak. 3. Dampak gangguan dari segi aktivitas dan minat. Pada aspek aktivitas dan minat, anak autisme memperlihatkan abnormalitas dalam bermain seperti stereotipi diulang-ulang dan tidak kreatif. Beberapa anak mungkin tidak menggunakan alat mainannya sesuai dengan yang seharusnya. Demikian juga kemampuan untuk menggantikan satu benda dengan benda lain yang sejenis sering tidak sesuai. Anak autisme menolak adanya perubahan lingkungan dan rutinitas baru. Misalnya, mereka akan mengalami kesukaran bila jalan yang biasa ia tempuh ke sekolah diubah atau piring yang biasa dipakainya untuk makan diganti. Mainan baru yang diberikan kepadanya mungkin akan ditolaknya sampai berminggu-minggu, kemudian baru ia bisa menerima. Mereka juga sering memaksakan rutinitas pada orang lain. Contohnya, seorang anak autisme menangis bila waktu naik tangga, ibunya tidak menggunakan kaki kanan terlebih dahulu. Mereka juga sering memaksa orang tuanya untuk mengulang satu kata atau potongan kata. Gerakan-gerakan stereotip tampak pada hampir semua anak autisme seperti gerakan menggoyang-goyangkan tubuh, menyeringai, menggerakkan jari jemarinya di depan mata, dan sebagainya. Mereka juga menyukai objek yang berputar seperti kipas angin atau putaran mesin cuci. Baik, sekian penjelasan mengenai apa itu autisme. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.